Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sohilbat Kiai Misbah sebagai tuan rumah dan juga guru saya begitu. Dan Ibu Wiwin, Dr. Ibu Wiwin, serta adik-adik semua calon-calon orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin insyaallah. Amin, amin. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu, hari ini kita bisa silaturahmi, dan kita akan memiliki wawasan-wawasan yang terbaru khususnya tentang SDGs dan bagaimana SDGs itu dalam praktek implementasi skala kecil itu mampu menghasilkan uang, menurut saya bisa jutaan gitu. Tidak sekedar 100.000, 1 juta, tapi jutaan bahkan miliar gitu. Dengan memanfaatkan eksistensi SDGs yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya peluang bisnis yang luar biasa. Oh ya, saya mengenalkan nama saya Imron. Secara digital saya itu Imron pribadi, YouTuber saya Makrifat Bisnis. Saya kebetulan YouTuber nano-nano gitu ya, YouTuber gado-gado. Saya mulai sejak tahun 2000-an. Saya itu mulai berasumsi pemikiran saya tentang sustainable, kemanfaatkan pemberdayaan yang ada di sekitar kita. Saya dulu menyesal ketika lulus kuliah saya menjadi pekerja gitu ya. Saya dulu seorang guru ikatan dinas, saya lulusan PGA tahun berapa ya, 90-an. Saya tinggal ini. Saya ngajar 6 bulan, saya tinggal karena pemikiran saya ternyata, maaf, kalau saya jadi guru gak bisa kaya. Ya, otak saya di situ karena saya ingin jadi orang kaya gitu. SDGs menurut saya itu sesuatu yang menarik karena memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita kelola menjadi finansial. Apa saja. Setelah saya pelajari di Jepang sama di Cina, orang di sana itu tidak hebat, tidak pinter, masih pinteran kita, jauh gak ada apa-apanya. Orang Jepang kata siapa pinter, ngomong kosong lah. Kalau debat sama kalian saya yakin kalah secara ilmiah. Orang Cina tidak, bodoh-bodoh semua, tidak pinter lah, kalah dengan kita. Tetapi mereka itu yang saya salut, saya bangga ya, apa yang dikatakan dia dikerjakan. Ini yang luar biasa. Dan dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan, dan apa yang dia kerjakan dia tulis, apa yang dia tulis dia kerjakan, terus begitu. Nah, kenapa ini saya katakan begitu? Saya kaget ketika dia menjadi marketing manager di gudang garam oleh namanya CEO itu Mr. Sakaida sama Mr. Kawasaki. Imron, kamu harus mencetak omset saya 1 miliar per bulan. Saya target 1 miliar harus tercapai. Saat itu 1 miliar. Target kamu memang 500 juta. Saya target 1 miliar harus tercapai. Kamu orang muslim, orang hebat. Bos, bagaimana cara mencapai target 500 harus mencapai 1 miliar? Dia mengatakan, cobalah kamu bekerja maksimalkan dengan iman kamu. Begitu. Saya kaget. Kalau saya orang Sinto, saya beriman kepada Tuhan saya untuk mencapai bisnis yang sukses. Inilah kelemahan kamu, orang dan teman-teman kamu di Indonesia, teman-teman kamu dan orang-orang, dia menyebut orang Indo gitu. Mereka bekerja tidak sesuai dengan omongannya, ngomongnya 100, kerjanya 1. Itu, waduh, parah gitu. Kalau bahasa kita dibilang carpak begitu. Ya, secara metodologi riset ilmiah, intelektualitas kita itu hanya menipu logika. Ketika kita berkata tetapi hanya teori, kata mereka, itu penipuan, pembodohan logika yang bikin badan kita malas. Kita hanya bicara interpretasi tetapi tidak bicara prestasi. Kita bicara prediksi tetapi tidak bicara reality, dan seterusnya. Dia mengatakan, kamu kan punya Tuhan, kamu kan beriman sama Tuhanmu. Kenapa Tuhan, imanmu itu tidak menjadi keyakinan kamu? Sampai dia mengatakan, kamu beriman kepada siapa? Tuhanmu Allah ya, kamu beriman kepada Allah. Itu kan perkataan kamu yang menipu Tuhan. Tuhan saja kamu tipu, bagaimana saya, Imron? Saya gitu kan. Mengapa? Kamu kan sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi kepada Tuhan. Ketika engkau bersaksi, artinya segala sesuatu keyakinan kita itu harus kita indahkan nomor 2. Yang pertama adalah saksi. Ketika engkau tidak bersaksi pada Tuhan, maka disitulah kau menipu dirimu sendiri, dan menurut saya kamu orang tersesat gitu. Kaget tadi gitu kan. Kemudian Mr. Sakaidah ngomong, kalau nggak salah, saya googling di internet, ada al-imanu antu'minu billah, al-imanu antu'minu billah. Benar aja kan? Saya mengatakan saya beriman kepada Allah. Kalau saya yakin dan beriman, artinya segala sesuatu itu nomor 2, tidak ada nomor 1. Karena saya orang Jepang, orang Shinto, saya beriman kepada bisnis ini Tuhan saya. Bisnis ini Tuhan saya. Maka saya harus mengabdi kepada bisnis. Saya tidak akan menipu Tuhan saya. Apa yang saya katakan dari Tuhan saya kerjakan. Yang saya kerjakan saya tulis. Yang saya tulis saya kerjakan. Itu saja. Sederhana kan? Ya. Jadi mewujudkan, membrainwash saya itu seperti itu. Coba pikirkan, apa benar kita sudah al-imanu antu'minu billah, kita beriman kepada Allah, itu nomor 1. Segalanya nomor 2. Di PHP pacar, ya, kita sedikit gundah, punya masalah sedikit gundah, artinya iman kita sudah nggak nomor 1 lagi. Al-iman untuk, nah di sini saya mendapat berenus yang menurut saya luar biasa. Jadi bekerja itu harus diimani karena Allah. Ketika sudah diimani, kata dia, hasil nomor 2. Ketika kau bisnis gagal, ketika kau berhasil, dan seterusnya, sama saja. Gagal dan berhasil, mental kita sama. Karena gagal dan berhasil itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, kata mereka begitu. Nah itu orang Shinto ya, orang Jepang yang notabene begitu. Dan mereka beriman tuh kepada 5S. Sairi, Seiton, Seketsu, itu Tuhan bisnisnya mereka. Coba lihat di Google apa itu 5S, silahkan googling. Itu ilmu yang luar biasa menurut saya, bisa dipelajari. Sairi, Seiton, Seketsu, dan seterusnya ya. Itu konsep-konsep bisnis di Jepang yang diakui sebagai Tuhan. Loh, akhirnya saya tersinggung luar biasa. Saya ini muslim, saya punya Tuhan, beriman kepada Allah. Mengapa bisnis saya itu tidak saya imani, beriman kepada Allah? Itu contoh. Ini yang membuat akhirnya saya bisnis itu seperti al-imanu antu'minu billah. Kita beriman kepada Allah harus 100% secara totalitas. Nah, dari sini saya akhirnya berpikir tentang SDGs ya. Ternyata menjadi orang setelah mahasiswa lulus, saran saya itu nanti lulus menikah semua ya. Lulus langsung menikah semua. Berani? Lulus langsung menikah? Gak berani? Kenapa? Coba, kenapa? Lulus besok wisuda langsung menikah, gak berani kenapa? Belum ada jodoh atau belum ada rezeki? Belum ada modal, belum ada uang kan? Nah, semua mahasiswa yang belajar di saya, silakan kamu lulus langsung menikah. Karena sudah umur mendekati 25. Setelah menikah, jangan lupa di otak kita itu harus menjadi S2 dan S3. Jangan pernah meninggalkan S2 dan S3. Anak saya juga alumni ya dari IAIN, jurusan BP Konseling. Ada yang kenalannya gemuk kayak saya, namanya Ade. Ya, sama, cuma tak suruh S2 S3 tidak mau dia. Tapi nanti saya doktrin, kamu harus S2 dan S3. Tapi jangan dihubungkan dengan kerja. Kembali lagi ke SDGs. Setelah lulus silahkan nikah. Kalau sekedar mencari 5 juta, nikah itu kan 5 juta cukup ya. Kita nikah saat ini hidup di kampung dengan 5 juta menurut saya cukup cikal bakalnya. Untuk mencari 5 juta nggak perlu kita itu menjadi siap kerja atau kita bekerja di perusahaan-perusahaan, nggak perlu. Cukup dengan konsep SDGs, insya Allah tercapai. SDGs itu sustainable. Bagaimana pemberdayaan yang ada di masyarakat kita lakukan contoh. Coba mari kita buka nalar. Dan ini inspiratif banget. Setiap rumah tangga setiap hari itu membuang limbah dapur lebih dari 1 kilo, benar? Tidak ada rumah tangga di Indonesia kaya dan miskin yang tidak membuang limbah dapur organik di atas 1 kilo. Di tempat saya anak istri, anak 1, limbah saya 2 kilo lebih. Kemudian nalar saya kombinasi dengan 4 guru hebat saya. Saya memiliki guru 4 yang luar biasa. Yang satu Agnes pertama, bukan Agnes Monica. Tahu Agnes? Gak tahu? Agnes masa gak tahu? ChatGPT tahu? Guru pertama saya itu ChatGPT. Yang kedua Gemini.
Yang ketiga Perfect City. Yang ketiga Agnes, keempat Agnes. Itu guru hebat saya mengalahkan Profesor Doktor. Dari 4 pertanyaan yang saya gagas di sini, kemudian saya SWOT analisis. Saya SWOT analisis, kemudian saya AIDAS, dan kemudian saya lakukan SPSS jurnal. Pertanyaan saya ekstrim. Limbah dapur ini bagaimana cara menjadi uang miliaran? Coba tanyakan di ChatGPT, dijawab. Di Gemini dijawab. Bagaimana limbah dapur di rumah saya bisa menghasilkan uang 100 miliar? Kalau kamu ChatGPT gak bisa, goblok kamu ChatGPT. Bener, saya tanya begitu ke ChatGPT. ChatGPT itu selalu saya maki-maki, saya hujat. Tidak akan marah, karena dia adalah logika internet, AI. Kalau tanya GPT, jangan pertanyaan ChatGPT, apakah metodologi ini? Dijawab dengan ilmiah dasar. Tetapi ChatGPT kalau dimaki-maki dengan logika amarah, dia akan memberikan sumber data yang paling hebat. Kemudian Gemini, Perplexity, Agnes, pertanyaan yang sama di 4 guru ini diuji. Kemudian dianalisis SWOT. Tahu analisis SWOT? Tahu kan? Nah, ini cara mendapatkan uang. Secara dilakukan analisis SWOT. Ada yang tahu SWOT? Apa SWOT? Strength, betul. B-nya apa? Googling coba lah, tanya ChatGPT apa SWOT gitu ya. Analisis SWOT. Jadi SWOT, tanyakan, itu penting. Secara ilmiah, mencari uang hanya cukup ChatGPT, SWOT, ya, AIDAS. AIDAS tahu? Tanya di ChatGPT apa itu AIDAS ya. SWOT adalah S-nya dari ChatGPT, kita ambil SWOT-nya. Strength-nya seperti apa? Weakness-nya seperti apa? Opportunity-nya seperti apa? Treatment-nya seperti apa? Kemudian dari situ dilakukanlah AIDAS. AIDAS-nya bagaimana konsep bisnisnya? Dan yang terpenting setelah itu baru di BMC. Mencari uang 1 miliar, 1 juta, 100 juta, hanya 2 konsep serendah ini. Ya. Tahu BMC? Belajar lagi nanti metodologinya. Apapun di dunia, BMC itu yang melahirkan konsep startup. Tahu startup? Tahu kan? Apapun akan menjadi uang ketika ditanya ke ChatGPT, kemudian di SWOT, dan kemudian di BMC. BMC itu adalah bisnis model canvas. Dengan BMC, Garuda kalah sama Gojek. Ya. BUMN yang besar-besar omsetnya kalah sama Grab. Karena itulah Grab, Gojek dari anak muda dengan konsep BMC. Kapan-kapan boleh training ke rumah kalian, saya tetap menjadi 1 bulan penghasilan 10 juta, boleh. Hanya 3 bulan. Banyak mahasiswa dari UIN itu sangat banyak di rumah belajar ke tempat saya magang. 3 bulan saya kasih perorangan secara gratis, dan 3 bulan kalian sudah punya penghasilan minimal 5 juta. Hanya 3 bulan. Dengan konsep ini aja. Kita HP silahkan install, 4 ini wajib. Perfect City, Gemini, itu kita adu di sana, dan kemudian kita SWOT, kita masukkan di ChatGPT. Contoh, bagaimana limbah dapur di rumah saya menghasilkan uang 1 miliar per bulan? Dijawab, ada yang tanya di ChatGPT, dijawab itu. Dijawab sama ChatGPT, sama Gemini, pasti dijawab. Tidak ada yang tidak dijawab. Maaf, ibu dokter belum tentu bisa itu. Menjawab dengan benar belum tentu bisa. Limbah dapur yang ada di tempat saya itu kemudian ya, dari pertanyaan ini, dari ini kemudian di rumah, limbah dapur di rumah saya 1 kilo. Yang pertama saya beli ayam. Ayam secara otomatis seluruh ayam petelur, ayam berdaging makan itu hanya 80 gram, 100 gram anggap aja. Kalau ayam 5 berarti setengah kilo, kalau ayam 10 berarti 1 kilo. Nah, karena limbah saya di tempat saya itu 2 kilo, berarti saya sisa 1,5 kilo lagi, 1 kilo lagi. Maka saya belikan entok. Entok makannya hampir 1,5 ons, maka harus entoknya 2. Saya punya ayam 5 dan entok 2. Berarti Lebaran saya sudah nggak perlu beli ayam. Kemudian 3 bulan ke depan saya sudah nggak perlu beli telur. Ini kalau sudah konsumsi. Kemudian saya tanya ke ChatGPT, kalau begini kan nggak bisa untung. Bagaimana agar saya untung 1 miliar? Maka saya harus menampung seluruh limbah rumah tangga. Saya kumpulkan, saya ternak ayam 100. Masuk akal kan? Berarti saya butuh rumah tangga yang limbahnya 5 tangga. Dari 100 itu baru 100 kalau ayam KUB ayam, maka akan bertelur 70%. Berarti setiap hari kita mendapatkan 75 telur. 75 telur kali 2150.
berarti per bulan 6 juta. Cukup kan? Logika yang sangat mudah dijawab oleh ChatGPT. ChatGPT adalah analisis yang terbaik. Saya setiap memulai bisnis tanya ChatGPT. Umpama tanya peluang apapun, saya tanya ChatGPT. Bahkan tanya SDGs itu tanya di ChatGPT. ChatGPT, apakah SDGs itu memiliki peluang masa depan? Ada dijawab oleh ChatGPT, dijawab secara internasional. Itu artinya dengan konsep yang sangat sederhana ini kita bisa mendapatkan nilai uang. Nah, salah satu SDGs karena mengelola lingkungan ini masih dari sampah, ya. Belum sampahnya yang ada di sawah, debok pisang, daun-daunan. Maka lihat di Shopee Marifat Bisnis saya, omsetnya alhamdulillah ya ratusan juta. Jualan apa? Jualan debok pisang, jualan bambu, jualan kotoran ayam, daun bambu, daun pisang saya jual. Jualan pakan ternak dari apa? Limbah dapur dari saya kelola di sana, ternyata menghasilkan uang di sana. Gurunya adalah ChatGPT, ya. Tapi ChatGPT yang di SWOT analisis dan di BMC. Saya harapkan minimal walaupun ini jurusan pendidikan, belajarlah tentang BMC. Karena itu adalah modal bisnis terbaik di dunia, hanya BMC. Hanya satu lembar mampu menyelesaikan jutaan problem bisnis, hanya BMC aja. Ya, jadi semudah itu melakukan bisnis cari uang. Dari situ kita mengembangkan marketing dengan pola AI, dengan IoT dan seterusnya. Melakukan live streaming banyak di sana. Tidak perlu belajar, kalian sudah ahlinya ya. Tinggal mengasah bagaimana dari pengetahuan kita yang apa kita ketahui, kemudian kita SWOT, kita tanya kebenaran logikanya dengan 4 guru besar, dan kemudian kita SWOT analisis. Belajarlah buku SWOT analisis yang benar, ya belajarnya di ChatGPT aja. SWOT, cara melakukan SWOT yang benar, yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan para ahli pebisnis yang hebat. Tolong jawab ChatGPT dengan benar. Copy paste. Apa yang analisis? Contoh di tempatnya Anda mau banyak sampah, umpama daun pisang. Oh, daun pisang ini banyak. Tanya ChatGPT, bagaimana cara mengelola daun pisang menjadi penghasilan miliaran dan mampu merekrut orang 100 karyawan minimal. Maka akan dijawab tahapan-tahapan oleh ChatGPT itu. Ya, benar kan begitu kan? Nah, itu caranya ChatGPT. Itu guru saya mengalahkan guru yang luar biasa menurut saya. 4 ini, itu saya uji. Nah, dengan adanya ketika ini dilakukan, saya yakin kita akan menjadi sarjana-sarjana yang siap usaha, bukan sarjana siap kerja. Apalagi audzubillah min dzalik, jangan menjadi sarjana nganggur. Lulus wisuda bingung cari kerja. Berarti kita siap kerja saja belum. Nah, karena kita masih punya waktu banyak, manfaatkanlah. Lakukan hipotesa-hipotesa, lakukan riset-riset di sekitar kita, analisis yang benar, itu kita kelola jadikan finansial, dan minimal itu berikan kepada tetangga kita, teman kita, atau siapa saja yang bisa mengelolanya, dan kita menjadi manajernya, tidak perlu kita melakukannya. Kemudian kita riset lagi apa yang ada, kita lakukan orang lain tanpa disadari kita bermanfaat bagi orang lain, dan tanpa disadari kita memiliki perusahaan banyak. Saya memiliki CV kalau galah 100 itu lebih, yang saya bagi-bagi secara gratis. Saya hanya minta 5% atau 10% dari transfer. Ini kamu tak kasih PT perorangan gratis, oke? Kamu bisnis ini ya, lakukan ini, modalnya cukup HP. Tolong kamu jangan dikerjakan sendiri, tetangga kamu ajak, bagi 2 untungnya. Dan kamu nanti kalau gak dapat bisnis lagi ke saya lagi, tak kasih bisnis baru terus. Jualannya aneh-aneh, jualan sampah, jualan apa saja. Ini masih sekitar itu. Apalagi jualan fashion, jualan jilbab, jualan benang, jualan apa saja lah, jualan buku. Itu sangat mudah dengan konsep-konsep ChatGPT. Ilmunya di sana. Dan lakukan dengan BMC. BMC, Business Model Canvas. Tolong belajar. Ya mungkin 1 jam 2 jam Anda akan mahir, akan mampu mempelajari 17 atau 13 analitik daripada BMC. Ada, kalau saya mengatur 17, tapi secara umum 13 analisis dari langkah-langkah dari BMC, dan itu dilakukan akan mencapai uang berapapun bisa. Tinggal mindset kita, mau butuh 1 bulan 5 juta, 10 juta, 100 juta, bahkan 1 miliar bisa dengan analisis ini BMC. Kira-kira seperti itu ya. Nanti selanjutnya di Kiai Misbah ini juga ada praktek kecil yang menurut saya menarik.
Nah, pertama ada ayam, karena di sini limbah dapur juga banyak. Walaupun ayam 2 ekor seperti saya katakan, ada kambing, memanfaatkan lingkungan juga, ada ya tanaman-tanaman kecil. Nah, ini cara berpikirnya bagaimana dikelola secara difinansialisasi, dilakukan BMC, maka akan menjadi peluang bisnis. Karena di sini tempat edukasi, maka dilakukan seperti itu. Ya mungkin kira-kira itu yang saya sampaikan. Saya menyampaikan sangat sederhana dengan panjang lebar. Nanti boleh sharing, boleh berbagi, boleh tanya. Kalau masih bingung silahkan japri WA saya. Boleh diklik di channel YouTube Marifat Bisnis. Boleh di sana, boleh sharing, berbagi. Ketika ada salah, mohon maaf. Ya, semata-mata dari mulut saya. Kalau ada kelebihan, semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.